Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman remaja, terkhusus saya ingin menyapa anak-anak kita, teman-teman cilik, adik-adik kecil yang juga dibawa hadir dalam majelis ilmu di pagi hari ini. Tak bosan-bosannya kita berdoa dan memohon kepada Allah, semoga anak-anak kita ini kelak akan menjadi pemimpin hebat di masa depan insyaallah. Kita memohon agar anak kita ini menjadi anak-anak yang tangguh, yang siap menghadapi tantangan zaman. Alhamdulillah, pagi menjelang siang, ya masih pagi sih sebenarnya, jam 7 kita bisa berkumpul bersama, bersilaturahim, menghadiri majelis ilmu di Masjid Ukhuwah Islamiyah, dan kita mencoba untuk mempelajari bagaimana hal yang harus kita lakukan dalam mendidik anak-anak kita di era cyber ini. Kenapa demikian? Karena memang tantangan setiap zaman bagi anak-anak itu berbeda. Yang kita alami di masa dahulu tentu berbeda dengan anak-anak sekarang. Maka dahulu mungkin tantangan di luar tidak sedemikian dahsyat. Segalak-galaknya orang tua di zaman dahulu, maka anak masih pengen pulang. Sebab dahulu mungkin hiburan juga nggak banyak, ya. Dulu tayangan paling di rumah paling cuman TVRI, ya. Itu juga kadang sebagian ada yang nontonnya di kelurahan. Kalau keluar rumah yang didapati kebun, sawah, belum ada 7-Eleven, belum ada Margo City, belum ada Detos, belum ada Demol, belum ada yang lain, belum ada Indomaret Point. Sehingga zaman dahulu ortu yang tidak punya bekal ilmu dalam mengasuh, cuman bisa ngasih makan, marah-marah saja, masih membuat anak pengen pulang. Sebab anak juga bingung, di luar ngapain lama-lama, daripada kesambet jin kan mendingan pulang. Namun seiring dengan zaman yang berubah, di mana anak-anak sekarang sudah mulai mengetahui informasi dunia luar dengan gadget di tangan, ada pola-pola komunikasi juga yang berubah, dan ini yang harus kita antisipasi agar jangan sampai kita lost, di mana anak-anak kita yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai anak-anak yang lemah. Wal yaksalladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim. Hendaklah kita khawatir, hendaklah takut seandainya meninggalkan di belakang mereka, di belakang kita, yaitu anak-anak yang lemah. Zurriyatan di'afan. Anak-anak yang lemah disinilah anak yang mudah tergerus, terbawa kepada tantangan zaman. Anak-anak yang lemah adalah anak-anak yang tidak siap menghadapi tantangan zaman, menjadi generasi pengekor, menjadi generasi yang ikut-ikutan. Dan generasi ikut-ikutan inilah yang sudah Rasulullah sabdakan 14 abad yang lalu. Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmizi dihasankan oleh Syekh Albani mengutarakan bahwa la takunu imma'ah, jangan kalian jadi generasi imma'ah. Apa itu imma'ah? Taqulun in ahsanan nasu ihsana
wa in zolamu zolamna, yaitu orang-orang yang berkata seandainya orang lain baik kami ikut-ikutan baik, seandainya orang lain zolim atau buruk kami ikut-ikutan buruk. Ya, inilah profil anak-anak yang tidak tangguh menghadapi tantangan zaman, ikut-ikutan. Makanya mulai muncul tren ini awal tahun 2000 dengan istilah anak alay. Ya, alay itu anak melayang. Ya, lawannya alay itu afi. Afi itu anak gravitasi. Ya, kalau alay melayang karena nggak ajak ke bumi, karena nggak kokoh, akarnya tidak menghujam, mudah tumbang sebagaimana yang tadi disebutkan dalam surat Ibrahim ya ayat 25. Akarnya tercerabut, gampang sekali roboh, ya, galau sedikit, stres, bunuh diri, ya, ditolak cinta sedikit, nggak mau makan sampai 2 minggu, ya, ngurung diri dalam kamar. Ini ciri anak-anak yang lemah, ya, mudah sekali putus asa. Kenapa? Inilah yang akan kita hadapi. Makanya kenapa alay itu cenderung adalah ngikut-ngikut, melayang, apa kata teman, ya, dibawa ke musola ayo, dibawa ke tempat dugem ayo. Sholat rajin maksiat jalan, ya, STMJ itu sholat terus maksiat jalan, ya, amar ma'ruf nyambi mungkar. Nah, kenapa demikian? Inilah anak-anak yang muncul di generasi cyber. Nah, tugas orang tua adalah mengantisipasi hal ini. Apa itu generasi cyber? Ya, banyak istilah yang dipakai oleh para pakar, disebutnya juga dengan I generation atau juga generasi Z, ya, generasi net atau generasi internet. Di mana generasi ini dicirikan satu poin penting, yaitu ya biasanya ini mulai muncul kelahiran anak-anak tahun 95 ke atas. Ya, kelahiran tahun 95 ke atas, di mana ini identik dengan pertumbuhan era digital, ditandai dengan mulai merebaknya internet. Ya, ini untuk mendefinisikan atau mengidentifikasi apa itu generasi cyber. Apa saja cirinya? Ciri pertama, ini biasanya fase teknologi. Makanya selalu upgrade perkembangan handphone terbaru, gadget terbaru. Ya, rumah boleh saja dari triplek, tapi minimal handphone layar sentuh. Bosen selama ini makan doang layar sentuh, di warteg kan gitu ya, layar sentuh keluar tempe. Pengen juga sesuatu yang beda, yaitu handphonenya layar sentuh. Makanya ini menjadi hobi anak-anak sekarang. Mereka malu, maka istilahnya kalau disebut gaptek. Makanya mereka sudah tahulah bagaimana mengaplikasikan ini, bagaimana cara membrowsing, bagaimana mencari artikel, jawaban dan sebagainya. Ini mudah sekali. Ini anak-anak era cyber. Ya, nggak mau lagi pakai handphone yang fungsinya cuman SMS-an. Nggak peduli, ya. Makanya handphone penghasilan minim bapaknya, tapi handphonenya minimal Samsung Galaxy S5. Ya, dibeliin Asia Hidayah nolak, ogah, cukup saya aja dapat hidayah, handphone saya nggak usah. Ya, males. Yang kedua, punya jaringan sosial via media. Maaf, sulit kita temukan anak kelahiran 95 yang sudah ABG sekarang tidak punya akun sosial. Kemungkinannya akan dikucilkan anak-anak yang kita katakan pasti gaptek, pasti ini anak bisa dibilang anak nggak gaul. Minimal punya Facebook, ya, Facebook, kalau nggak Twitter, anak gaul. Yang lagi ngetren sekarang pet, kan gitu ya. Kalau saya dari dulu nggak pernah mau pakai pet. Kalau Twitter kan nge-tweet, kalau pet ngepet kan gak enak. Ya, saya bilang emang pakai lilin. Saya bilang. Kayaknya saya nggak mau. Cukup saya punya Twitter aja gitu. Minimal punya. Mereka punya jaringan sosial, ya, punya akun informasi.
Yang ketiga multitasking, makanya kita lihat akrobatik lagi menaik motor sambil jawab SMS, mantap kan? Udah gitu jawabnya cepat lagi gitu. Oke, cepet. Ya, bayangin lagi naik motor, kecepatan 80 km per jam. Iya, di depan ada polisi, samping ngerogok kantong, siap-siap mengambil ini, sebelah kanan jawab tuh, mantap, luar biasa. Multitasking inilah yang membuat anak-anak kita nanti nggak fokus. Wajar habis sholat yang dicari adalah handphonenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi yang dicari adalah subhanallah itu ngelihat laporan apa atau grup mana yang ada ini, jadi baca. Yang keempat adalah instan. Semuanya pengennya cepat, maka informasi cepat. Ya, generasi cyber membuat anak-anak makanannya pun instan, semuanya serba cepat. Ortu pun akhirnya juga terbawa dengan situasi ini. Makanya ortu kadang pendidikannya ngasuh anak juga mau cepet, nggak mau bertahan lama. Anak bandel sedikit langsung, Ustadz bisa belajar hipnotis nggak? Akhirnya anak hipnotis, tatap pada saya. Dalam hitungan ketiga kamu akan jadi anak soleh. 1, 2, 3, selesai. Yes. Kita merasa dengan pendekatan hipnotis, maaf kalau ada yang tersinggung, mungkin saya yang salah, tapi saya bukan melihat hipnotisnya, tapi ngelihatnya pengen cepetnya, nggak mau melewati proses. Anak baru dikit langsung ke pesantren, nggak mau ditangani sendiri padahal dia mampu. Makanya nanti kita akan lihat hubungan emosional anak sekarang dengan ibunya kurang. Ibunya maunya netein buru-buru, yang membuat ikatan batin akhirnya tidak kuat, tidak menikmati, sebab ibu merasa netein ganggu jadwal dia untuk jawab temennya di Facebook. Ada yang komen, cepet apa nenek, aduh udah lama banget itu yang komen udah 5, bunda kan harus ngetek satu-satu tuh. Jadi ini juga yang dialami oleh ibu sekarang, tidak siap untuk nenenin. Maka anak sekarang hanya masuk air susunya saja, tidak masuk yang namanya yang lainnya, ya, belayan sentuhan tidak ada. Akibat instan inilah membuat akhirnya lihat lebih senang dapat gelar yang banyak daripada ilmu yang banyak. Bukan ilmu yang dicari tapi gelar. Makanya kalau dalam waktu 3 tahun dapat double degree lebih baik daripada dapat ilmu yang 3 tahun mereka ngelotok. Ini yang membuat anak kita begitu. Makanya bangga kalau tiba-tiba di umur 37 tahun sudah mendapatkan semua gelar akademis. Ya, kartu namanya isinya penuh tuh, profesor, doktor, MA, MBA, MCK, ya, CHT, CPNS, CPD, semua dimasukin tuh, semua nih, gitu ya. Saya nggak maksud untuk apa-apa, saya hanya ingin bilang kalau itu dilakukan secara proses alami, maafi muskilah, nggak ada masalah. Yang saya khawatirkan adalah begitu banyak orang-orang yang membutuhkan gelar karena pengen instan. Kalau bisa belajar kedokteran 1 tahun, kenapa harus 5 tahun? Akhirnya jadi dokter, maaf, dokter yang penting gelar dapat. Begitu dia nanti jadi dokter, dokter yang bingung, banyak melakukan malpraktek. Bahayanya di situ. Karena ilmu menurut mereka adalah kalau bisa cepat lulus buat apa? Makanya akselerasi disukai. Karena pengennya cepat, bukan ilmu. Jadi menikmatinya bukan ilmu, nggak dinikmati anak-anak. Ya. Program hafal Quran 20 hari, maaf, ini nggak nyunah. Kalau ada yang protes silakan, tapi kalau kita lihat Quran turun berangsur-angsur, itu tandanya bahwa memang bukan untuk dihafal Quran itu, tapi untuk ditadaburi dan dipraktekkan. Makanya tantangan orang tua kalau anak sudah hafal Quran, jangan berpikir alhamdulillah Ustadz selesai tanggung jawab saya. Enggak. Kalau Quran tuh diturunkan untuk dihafal, Rasulullah tuh gampang banget, dikumpulin semua sahabat. Saya udah Quran nih, turun, hafalin. Ya Allah selesai, semua udah pada hafal. Bukan itu. Tugas Rasul adalah liutammima makarimal akhlak. Makanya Quran itu sarana untuk anak belajar akhlak. Jadi belum selesai, ini baru bab pertama nak dari tugas kamu. Maka pelajari Al-Quran, setelah itu kamu aplikasikan. Jangan sampai setelah hafal Quran, yes bunda, tapi akhlaknya nggak mencerminkan. Ada teman nggak hafal diledek, lu nggak hafal Quran, gua dong 30 juz, gue ditolong.
Nauzubillah. Insya Allah sih nggak ada, setahu saya sih nggak ada Hafiz kayak gitu. Ini agak ekstrim aja contohnya, tapi ini harus kita juga maksimalkan, ya. Maka dampak dari kualitas generasi cyber tadi, asosial, terbiasa ngelihat kejadian cuman nge-like, ya, di posting foto nge-like, makanya ada nenek-nenek jatuh di depan dia, gitu ya, nenek-nenek ketabrak kereta, gitu ya. Kenapa nggak punya kepekaan? Karena diajarin cuman nge-like komen, bertindak jarang. Makanya di dalam rumah cenderung punya gadget masing-masing. Makanya sama ortu saja BBM-an, WhatsApp-an. Pada dalam rumah, nak makan nak, udah Pak, baru aja di-download tuh, makan aja di-download. Saking gak sempetnya. Ya, ini yang berikutnya, terburu-buru dan tidak teliti. Karena pengen cepat, instan, berita apapun di-share segera. Maka begitu banyak berseliweran berita hoax di era cyber ini yang hanya dimiliki, yang hanya orang yang cerdas, yang mau sabar untuk melakukan tabayun. Sebab ada ceritanya bagus, gambarnya gambar 2 tahun yang lalu, mendramatisir, dikirim, kita langsung kita terkesima, kita langsung share lagi. Ini emang ciri generasi ini, terburu-buru, dapat berita ini langsung di-share tanpa diolah, dianggap semua benar. Siapa yang bisa menyebarkan pesan dari ini, maka dalam 7 hari dapat rezeki yang berturut-turut. Kalau tidak disebarkan ke 10 temannya, maka akan musibah melanda, langsung di-share. Atau kadang WhatsApp sedang melakukan ini, kalau di-share ke 10 grup berikutnya, maka Anda akan mendapatkan poin. Caranya gimana coba gitu? Tidak di-share. Yang berikutnya adalah, dampaknya adalah tidak tangguh dalam proses. Tadi gampang putus asa. Makanya kita akan lihat anak-anak yang baru masuk sekolah 2 bulan kita pindah. Karena mereka terbiasa kalau di gadget era cyber, kalau mereka nggak suka sama berita tinggal close, nggak suka sama grup tinggal left. Kan ini pola-pola menunjukkan anak-anak yang gampang fly, ya, left group, close and chat, delcon, istilah mereka. Lu nggak suka, gua blok. Maka begitu menghadapi dunia realitas, nggak suka keluar, nggak bisa tangguh. Bunda malas kalau di sini nggak asik, aku mau pindah. Karena terbiasa untuk memilih, untuk nggak suka gua delete. Makanya kan kita ngeliat berita nggak suka, gua cari yang lain, gitu ya. Berikutnya technojunkis. Technojunkis ini istilah yang disampaikan beberapa pakar komunikasi yang menunjukkan anak-anak yang tidak bisa lepas dari gadgetnya, atau istilah sekarang nomophobia, ketakutan kehilangan handphone lebih melanda anak-anak kita dibandingkan ketakutan kehilangan orang tua, ya. Makanya sebelum tidur ngecek status dulu, bangun tidur ngecek status, pulang sekolah bukan tangan ibu yang cari charger mana bun, charger. Makanya kalau anak sekarang dulu sandang pangan papan, anak sekarang sandang pangan pulsa papan dan paket kuota. Jadi mereka rela berlapar-lapar nggak makan, sabar, tapi nggak bisa ketika paket kuota habis. Ya, ini sesuatu yang takutkan. Berikutnya konsumtif, ya, terbiasa mengikuti pola-pola yang perkembangan teknologi, maka nggak ngukur. Gaji orang tua sekian, nggak berpikir yang penting harus penuhi. Ibunya cuma buru cuci, tapi laptop anaknya adalah Vaio, Sony, atau yang iPad, iPhone. Ini juga dilanda anak-anak kita. Kalau orang tuanya nggak memenuhi, makanya mereka menjual diri. Maka ada istilahnya cabai-cabean, ya. Kalau cabai merah itu yang untuk eksistensi sosial, yang muncul sekarang tuh cabai hijau. Cabai hijau itu anak cabai-cabean yang rela menggadaikan dirinya untuk perkembangan teknologi. Yang penting dibeliin BlackBerry, dibeliin Samsung Galaxy, yang penting diisiin pulsa,
dan sebagainya. Ya, kawan saya pernah melakukan penelitian, itu banyak muncul di, maaf ya, sepanjang jalan Pantura, dan itu di 10.000 di Sinpulsa cukup bagi mereka. Ini banyak modus bagaimana pelacuran terselubung di dunia sosial media. Mereka rela untuk menggadaikan tubuhnya asal diisiin pulsa. Ya, ini konsumtif. Yang berikutnya adalah ikut-ikutan dan mudah dipengaruhi. Ini yang membuat anak sekarang itu takut sendiri dalam kebenaran dan lebih memilih beramai-ramai dalam kemaksiatan. Kenapa? Kamu kan udah papa bilang jangan nonton itu. Soalnya aku takut nggak ditemenin. Ya, mereka tidak ditanamkan jiwa untuk bagaimana berani sendiri dalam kebenaran. Ya, Rasulullah mengatakan apa? Badal Islamu ghoriban fasayaudu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam awal mulanya asing, maka kita bilang anak kita di akhir zaman pun kelak dia akan kembali asing. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Jadi kalau kamu nggak punya pacar, padahal kamu ganteng, padahal kamu keren, kaya, kamu masih dianggap jomblo, ya, kalau orang curiga jangan maho, biarin aja. Malam minggu kamu justru megang Quran, yang lain pada megang tangan ceweknya, itu ciri anak-anak yang justru tangguh. Ya, makanya kalau kita nggak punya pasangan karena belum siap nikah, nggak usah kita merasa ngenes ketika yang lain ya diledek ATM aja udah bersama, ini masih mandiri aja kan gitu. Biarin aja. Ya, dia bilang aja mandiri juga ada mandiri syariah kan gitu, bilang aja. Gak usah khawatir. Ya, yang jomblo saya lihat sini banyak. Tetaplah terhadap itu. Gak usah merasa cemas. Ya, yang lain opo sendalnya punya pasangan, kamu nggak sendal mah punya pasangan, tapi kan diinjek-injek. Mau punya pasangan terinjak-injak? Jawabnya begitu aja. Karena sekali lagi saya ingatkan, prinsip jomblo adalah seperti bendera, ya, sendiri di atas tiang tapi ditinggikan dan dihormati, gitu ya. Ya, walaupun sih kehujanan juga ya, kehujanan panas ya, resiko ya. Baik. Maka anak-anak kita adalah anak-anak yang kita harapkan minimal tidak mudah dipengaruhi. Nah, bagaimana caranya? Di tengah situasi pertama, kita nggak mungkin mendampingi anak kita setiap saat. Ya, sebab kita bukan Rexona setia 24 jam. Ya. Kemana aja nempel, nggak mungkin. Anak tangguh bukan anak yang tergantung orang tuanya. Malah lucu kalau ke sekolah dianterin sih masih oke. Ke kampus ditemenin orang tua, kan nggak logis. Pas nikah malam pertama minta ditemenin, aneh lagi. Maka nggak mungkin, kita harus siapkan anak kita menghadapi dunia sendiri. Makanya nanti ada challenge, ada tantangan yang harus kita berikan kepada anak kita. Makanya jangan membiasakan anak kita hidupnya manis-manis terus. Ya, segala sesuatu dipenuhi dengan mudah. Anak kita sedari kecil sampai remajanya terbiasa hidup dengan manis, maka kelak mengalami penyakit yang namanya stroke jiwa. Apa itu stroke jiwa? Mereka tak siap menghadapi realitas, akhirnya kolaps. Ya, stres sendiri ketika realitas tidak sebanding dengan idealitas mereka. Ya, akhirnya mengisolir diri, akhirnya menjadi pribadi yang antisosial. Tapi yang ingin kita bahas ketangguhan di sini lebih kepada bagaimana ketangguhan seorang anak menghadapi godaan syahwat yang berat, di mana mata mereka sekarang begitu mudah melihat hal yang haram, telinga mereka mudah mendengar hal yang haram. Bagaimana kiatnya? Maka yang pertama, belajarlah dari sosok Nabi yang kisahnya disebut kisah terbaik, yaitu Yusuf alaihissalam. Nanti akan saya bahas bagaimana Yusuf ini mengalami situasi berat sebagaimana yang mungkin dialami anak sekarang, bakal lebih berat Yusuf. Allah menceritakan Yusuf ini sebagai kisah terbaik. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah yang terbaik. Kalau ditanya kita apa kisah terbaik dalam Al-Qur'an, maka jawabannya apa? Yusuf. Nggak usah ragu. Sebab yang bilang bukan ustaz tapi Allah langsung dalam surat Yusuf ayat 3. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan kenapa disebut kisah terbaik. Salah satunya karena kisah ini kronologisnya jelas. Kisah yang lengkap kronologisnya dari awal sampai akhir itu kisah Yusuf.
Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu baca kisahnya, itu seperti membaca novel bestseller. Ya, jelas dari awal dia sayang bapaknya itu dimusuhi, sampai akhirnya terdampar, digoda, sampai akhirnya jadi menteri keuangan atau bendahara negara. Itu dialami Yusuf. Ya. Berikutnya kisah ini juga memiliki unsur dramatikal yang tinggi. Ya, tadi saya bilang seperti sinetron, dan memiliki pesan bagaimana seorang anak menghadapi situasi yang sulit. Kita tahu bagaimana Yusuf mengalami 3 ujian. Seseorang yang tangguh minimal bisa melewati 3 ujian. Yang pertama, tangguh dalam melewati situasi sulit. Ini yang dialami Yusuf. Dia hampir dibunuh sama saudara kandungnya, kan, dicemplungkan ke sumur. Sebab saudara kandungnya merasa iri dengan dia. Ya, apa kata dia? La Yusufa wa ahu ahabu ila abina minna. Sungguhnya Yusuf dan saudaranya yang namanya Bunyamin lebih dicintai oleh ayah kita dibandingkan kita. Nah, karena itu cemburu. Nah, ini juga sebuah pesan buat para laki-laki, ya, khususnya yang mau niat poligami. Ada nggak? Banyak, gitu ya. Ada pesan yang secara tersirat dijelaskan dalam ayat ini bahwa urusan poligami dalam Islam ternyata bukan hanya memikirkan akurnya antar istri, ya, baik istri yang dimadu maupun istri yang diracun, bukan, ya, bukan sekedar akurnya antar istri. Justru PR terberat poligami adalah mengakurkan antar anak dari istri yang berbeda. Sebab sejarah membuktikan seperti Yakub, dia gagal dalam hal ini untuk mengakurkan antar anak, sehingga anaknya punya kecemburuan sama dari anak dari ibu yang berbeda, sehingga Yusuf dicemplungin ke sumur. Ini juga dialami oleh yang namanya Muhammad Al-Fatih. Kalau kita baca kisahnya, pada saat dia menjabat jadi sultan, yang mengerongrong kekuasaannya justru saudara kandungnya sendiri dari ibu yang berbeda. Makanya ibu-ibu di sini, ya, kalau suami mau poligami, jawabannya jangan kamu nggak sayang sama aku, itu nggak akan membuat suami bergeming. Poligami sih poligami aja. Tapi jawaban yang membuat suami bergeming adalah, salah satunya adalah, Mas, jangan pikirin aku, kamu pikirin anak-anak kita. Kamu mau anak kita kayak Yusuf dicemplungin ke sumur sama saudaranya, ya kan? Itu cukup nyesek bagi suami. Ya benar juga, ya benar juga, ya. Ya, jadi tahu jawabannya kan, Bu? Ya, udah siap kan? Ya, itulah hikmahnya kenapa Rasulullah istrinya banyak, tapi anaknya hanya dari satu rahim yang hidup, yaitu Khadijah. Sementara ada istri yang lain, ada yang lahir yaitu dari Maria Al-Qibtiyah, yaitu namanya Ibrahim, wafat di sebelum umur 2 tahun. Yang hidup hanya dari rahim Khadijah. Seolah Allah ingin memberitahu bahwa istri Rasul boleh banyak, tapi supaya tak ada konflik berikutnya, anaknya hanya dari satu rahim, itu Khadijah. Ya, jadi ini juga pelajaran penting yang niat poligami. Salah satunya pikirkan juga antar anak. Ya, berarti nggak boleh dong? Bukan nggak boleh, sebab dalam riwayat juga disebutkan kisah Nabi yang poligami sukses akur antara anak. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Istrinya 4 disebutkan dalam kitab Al-Qasas Al-Anbiya, anaknya juga 12, tapi akur antara anak. Bagaimana rahasianya? Mau saya kasih tahu? Ya udah, nggak kasih tahu, ya udah, nggak usah. Nggak usah ya. Ibu-ibu dibilang nggak usah, Ustaz, kita bahasnya bukan itu. Ibu-ibu tuh paling cemas kalau saya bahas poligami. Bener, saya pernah bikin seminar sama Ustadz Bakhtiar Nasir, iseng-iseng, bukan iseng-iseng sih, udah niat awalnya, udah sebar bikin broadcast, judulnya Satu Atap Dua Cinta. Bapak-bapak langsung banyak yang nanya, sold out. Ibu-ibu langsung ngirim WhatsApp ke saya, Ustadz jangan macam-macam, Ustadz jangan macam-macam. Sehingga saya Ustadz Bakhtiar langsung bilang, Ustadz boleh nggak nanti yang bicara Ustadz aja, saya moderator. Ustadz Bakhtiar bilang, saya nggak mau, antum aja. Ustadz nggak mau, akhirnya itu seminar saya batalkan. Bapak-bapak bilang Ustadz PHP banget gitu ya. Dalam Islam poligami itu ada manajemennya, ya, tapi kita nggak bahas itu ya. Intinya ada manajemennya. Maka belajar dari Ibrahim. Ibrahim itu contoh yang disebutkan keluarga terbaik. Silakan lihat Al-Imran ayat 33. Ya, kapan-kapan karena ini kajian rutin, saya akan bahas tentang bagaimana Ibrahim disebut sebagai keluarga terbaik, ya. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Jadi keluarga terbaik itu di Quran ada 2 yang kita pelajari, yaitu keluarga Ibrahim dan keluarga Imran.
Ibrahim, dan keluarga Imran. Oke. Yusuf ketangguh pertama melewati situasi sulit. Yang kedua, ketangguhan Yusuf diuji saat melewati ujian syahwat. Seorang anak sebut tangguh nanti saat digoda oleh lingkungannya, bla bla, dia mengatakan tidak, nggak mau. Sorry ya, gue nggak ngerokok. Sorry ya, gue nggak ini. Sorry, gue nggak melihat ituan. Aduh, gue nggak mau deh. Ini seperti Yusuf. Ketangguhan seorang anak ketiga adalah melewati ujian kemarahan saat emosional. Yusuf mengalami situasi ini saat dia bertemu dengan saudara kandungnya yang pernah menzolimi dia, tapi dia tidak mencaci maki saudaranya, malah keluar kalimat yang menunjukkan kematangan emosi tingkat tinggi. Apa kata beliau? La tathriba alaikumul yaum. Hari ini tak ada caci maki untuk kalian. Tuh, ini membuktikan bahwa dia mampu menjaga lisannya di saat marah. Maka seseorang disebut tangguh jika melewati tiga situasi itu. Tangguh saat sulit, tangguh saat syahwat, dan tangguh saat marah. Baik. Yang mau kita pelajari di sini adalah seorang anak bagaimana di era cyber ini melewati ujian syahwat. Sebab ini yang sekarang berseliweran. Lihat, pornografi sekarang situs-situs meningkat ya. Indonesia termasuk dalam top 10 situs pornografi yang paling banyak diakses di dunia. Ya. Bahkan mudah sekali tayangan-tayangan yang berbau pornografi. Nah, ini kita korelasikan dengan anak-anak kita. Maka belajar dari Yusuf, karena Yusuf mengalami situasi yang pornografinya bukan dilihat ini, tapi langsung. Maksudnya langsung adalah dia digoda langsung oleh seorang perempuan. Siapa nama perempuannya? Zulaikha. Nama julukannya Zulaikha, nama aslinya Ra'il. Ra'il ini nama aslinya. Jelas kalau Ibnu Katsir bahwa Zulaikha itu lakopnya, julukannya. Nama aslinya adalah Ra'il, istri dari Kiftir, ya, suaminya Kiftir. Baik. Allah menyebutkan dalam surat Yusuf ayat 24, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh wanita itu, yang maksud wanita itu tadi adalah Zulaikha, punya kecenderungan syahwat pada Yusuf. Ini menandakan yang mulai adalah perempuannya dulu, agresif, menawarkan diri. Ya. Jadi Zulaikha ini begitu kepincut dengan kegantengan Yusuf. Karena Yusuf ini emang gantengnya di atas rata-rata. Ya, saking gantengnya kita tahu dia terpesona majikannya sampai dia teman-temannya meledek dia. Masa sama budak sendiri naksir, maka nggak percaya dikumpulin. Karena kebetulan Zulaikha dulu punya ya teman-teman sosialita juga, kan gitu ya. Maka dikumpulin temannya, lu lihat nih berondong punya gue nih ya, lihat. Maka begitu diletakkan Yusuf, semua kan terpesona. Lagi motong buah, jarinya kepotong nggak terasa. Inilah efek dari kegantengan tingkat tinggi, menyembuhkan luka. Ya. Maka kalau pengen tahu suami kita ganteng di atas rata-rata atau tidak, lihat. Ibu lagi proses melahirkan, perut mules, sakit, mandang wajah suami. Kok tiba-tiba sakitnya hilang, tuh tanda suami gantengnya di atas rata-rata. Tapi pada saat lagi sehat, memandang wajah suami tiba-tiba mules, itu tandanya di bawah rata-rata ya. Jadi bapak mau dites pak? Ya, Yusuf begitu, saking gantengnya, wah gitu ya. Emang ganteng itu menyembuhkan luka. Oke. Terpesona wanita ini sampai tiap hari memikirkan dia. Nah, dan Yusuf pun akhirnya disebutkan wahamma biha. Yusuf normal, dia juga tertarik, maka ayat mengatakan wahamma biha. Laula ar'a burhana rabbihi, seandainya tak mendapatkan petunjuk burhan dari Tuhannya, terjadilah perzinahan tersebut. Nah, ini yang akan kita bahas, petunjuk Allah, bagaimana cara membebaskan Yusuf dari perangkap maksiat yang ada dalam hal ini. Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan begini, yang dialami oleh Yusuf beliau gelari sebagai mihnatul azimah azam ala Yusuf. Ini ujian yang paling berat. Ujian paling berat dalam Yusuf ini adalah ujian syahwat. Bahkan bilang gini, kenapa disebut ujian paling berat? Kata beliau ada 5 alasan. Yang pertama, bagaimana tidak berat Yusuf diajak berobat mesum di negeri orang. Yusuf asalnya dari mana? Dari Tangerang, itu Yusuf Mansur ya. Ini Yusuf, Nabi Yusuf ya, bukan Yusuf Mansur. Yusuf asalnya dari Palestina. Akibat makar saudaranya, dia terdampar di Mesir dan dia
di negeri asing gak ada yang kenal. Rumusnya gini, orang kalau berada di negeri asing gak ada yang kenal, pagar dia berbuat maksiat itu sudah banyak yang terlepas. Sebab kalau berbuat maksiat di negeri sendiri atau di kampung sendiri masih ada pagarnya. Mikir, selingkuh sama tetangga sebelah, ya tinggalnya di Depok, ngajak jalan-jalan ke Margo City, bunuh diri. Bego banget, orang di kampung sendiri, orang pasti kenal. Jangan deh, mikir. Ya kan? Di kampung sendiri orang masih punya pagar, di negeri orang, itulah ujiannya. Yusuf mengalami ini. Makanya anak kita disebut anak yang tangguh kalau dia melewati situasi bukan saat lagi di rumah atau lagi di pesantren. Karena wajar, alhamdulillah Ustadz, anak saya selama di pesantren nggak pacaran. Lah iya, di pesantren pacaran masih apa? Temennya cowok semua. Baru sebut tangguh selesai dari pesantren di lingkungan heterogen, bahkan lebih ekstrim lagi. Aku mau ke mana? Ke Eropa, tinggal sebuah kampung di mana ceweknya berpakaian tapi telanjang, dan inilah. Ya, Yusuf digoda di negeri orang. Ya. Yang kedua, yang goda Yusuf wanita yang cantik, istri pembesar. Bukan sembarang wanita, dandanannya tentu beda. Lipstiknya nggak mungkin yang 50 ribuan. Ya. Bedaknya nggak mungkin sisa tepung beras. Dia pasti yang paling cantik. Kalau yang goda Yusuf nenek-nenek atau bencong, jangankan Yusuf, kita juga cepat nolaknya. Tidak, ya iyalah. Bencong, nafsu kagak, mual iya gitu. Yang ketiga, Yusuf digoda oleh istri pembesar yang punya otoritas. Dengan otoritasnya, kalau nggak diikutin, dia akan diancam di penjara atau dibunuh. Dalam situasi inilah Yusuf mengalami keterpaksaan. Tapi karena dia pemuda yang tangguh, dia nggak mengambil fikih darurat. Ya. Sebab kita banyak yang apa-apa darurat, terpaksa Ustadz, mau gimana lagi, saya diancam. Yusuf tangguh. Makanya ciri pemuda yang tangguh adalah dia tidak mudah mengambil fikih darurat untuk diri dia. Pemuda yang lemah kebalikannya, gampang banget mengambil fikih darurat untuk dirinya. Lagi kelaparan di hutan, ya, ngelihat babi lewat, main tusuk aja, terus dibakar, dimakan. Padahal kalau dia jalan 3 langkah ke belakang, dibuka warung Indomie 24 jam. Karena males, nggak mau berusaha. Ya, oke. Yang keempat, Yusuf digoda di ruangan sepi dan dikunci. Mungkin nggak anak muda sekarang lagi jatuh cinta bersama pasangannya di ruangan sepi dan dikunci, cuman ngerjain PR bareng atau main catur bersama. Yusuf di ruang sepi dan kunci. Yang kelima, kata Sa'di, Yusuf diajak berbuat mesum, dia pun normal. Dia sebagai lelaki disebutkan wahamma biha, dia pun menyukai juga. Wahamma biha artinya Yusuf normal. Kalau ada sekarang lelaki digoda wanita cantik mempesona, mengatakan tidak, kita curiga, jangan-jangan maho alias gay. Pantes aja begitu digoda wanita cantik gak mau, pas bapaknya datang naksir sama bapaknya. Ini membuktikan Yusuf normal. Maka 5 situasi yang dialami Yusuf ini menjadi pelajaran buat kita sebagai orang tua. Anak kita situasinya nggak sedahsyat Yusuf. Nah, bagaimana cara Yusuf membebaskan situasi ini? Yang pertama, ayatnya dijelaskan laula aro'a burhana rabbihi, seandainya tak mendapatkan petunjuk dari Tuhannya. Apa petunjuk yang dimaksud yang membuat Yusuf tidak berbuat maksiat? Syekh Amin As-Sinkiti dan kitab Adwaul Bayan mengumpulkan beberapa riwayat dari para mufasir yang mengartikan makna laula aro'a burhana rabbi. Saya kumpulkan cuman 3 deh, karena ada 15. Yang pertama dari Mujahid, muridnya Ibnu Abbas, ya, dijelaskan bahwa saat Yusuf hendak memeluk Zulaikha, apa kata beliau? Ra'a suratan Yaqub fil jidar. Yusuf tiba-tiba melihat wajah ayahnya di dinding. Ini Allah mengirimkan wajah ayahnya ke dinding di tempat Yusuf berbuat maksiat sebagai pengingat, sebagai tazkirah. Ntar kita akan bahas. Ternyata sosok ayah menjadi poin penting menyelamatkan anak di era cyber. Ya.
Dalam riwayat lain, wa akhraja Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim wa Abu Syekh an Qatadah, dikeluarkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Syekh dari Qatadah radhiyallahu an fil ayah, dari ayat yang berbunyi laula ara burhana rabbih, qal, dia berkata ra'a ayatan min ayati rabbih, ya, Yusuf melihat tanda-tanda dari kekuasaan Rabbnya, ya, hajazallahu biha an maksiatih, yang mencegahnya dari perbuatan maksiat. Apa tanda yang dimaksud? Zukirolana annahu mathalallahu yaquba adon ala usbu'aihi, diterangkan kepada kami nampak wajah Yakub sedang menggigit kedua jarinya di depan Yusuf. Tuh, jadi saat dia hendak membeli Zulaikha, tiba-tiba ayahnya marah sambil menggigit kedua jari. Orang Arab memberi istilah kegeraman itu dengan menggigit kedua jari, geram sekali. Apa yang dikatakan ayahnya sambil menasihati? Wa huwa yaqulu lahu, dan ayahnya berkata, ya Yusuf, wahai Yusuf, atahumu bi amali sufaha, apakah engkau hendak melakukan perbuatan orang-orang bodoh? Tuh, disebut ini perbuatan orang bodoh, goblok. Wa anta maktubun fil anbiya, engkau itu tercatat sebagai nabi. Kamu tuh nabi. Fadzalikal burhan, itulah petunjuk yang dimaksud dari ayat tadi. Jadi Allah memberi petunjuk kepada Yusuf supaya dia tidak melakukan perbuatan maksiat dengan nasihat ayahnya yang terpisah jauh, yang ada di Palestina. Ayahnya ditampilkan dan ayahnya menasihatinya, sehingga gara-gara nasihat ayahnya dijelaskan fantazallahu kulla syahwatin kanat fi mufasilihi, dan Allah tiba-tiba maka Allah mencabut setiap syahwat yang ada setiap persendian Yusuf. Ya, ini dari yang disampaikan oleh Qatadah. Riwayat Muhammad bin Sirin mengatakan juga hal yang sama. Redaksinya berbeda. Dijelaskan oleh Ibnu Sirin, masalallahu Yaquba alaihi salam adon ala usbuhi yaqul, ya, Muhammad bin Sirin juga mengatakan nampak wajah Yakub menggigit kedua jarinya sambil berkata, Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim Khalilur Rahman. Yusuf, engkau tuh keturunan Yakub, keturunan Ishak, keturunan Ibrahim, kekasih Allah yang Maha Rahman. Ismuka maktubun fil anbiya, namamu tercatat di antara para nabi. Wa ta'mal amala sufa, kenapa engkau lakukan perbuatan orang-orang bodoh? Ada 3 penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Amin Asy-Syinkiti dalam kitab Adwaul Bayannya, yang memberitahu hal yang membuat Yusuf terhindar dari maksiat, yaitu nasihat ayah yang tiba-tiba muncul. Ini kata kuncinya. Ayah yang dekat dengan anaknya sedari kecil mampu membuat anak menjadi pribadi yang tangguh di saat ABG, sebab nasihat ayah jadi rujukan anak menghadapi tantangan dunia luar. Ketika temannya menggoda, ngerokok lu, nggak mau. Ngerokok lu nggak mau, sekali doang nggak mau, dasar lu bencong. Kata dia apa? Justru kata bapak gua, bencong banyak yang ngerokok. Kata bapak gua, ini kata kunci di era sekarang adalah ketika ayah jadi rujukan nilai ketika menghadapi informasi luar. Abi, masa aku dapat broadcast begini, bener nggak sih, Bi? Ayah yang jadi rujukan, inilah poin pentingnya. Ayah pahlawan. Ketika gurunya nasehatin, maaf kalau di sini ada yang guru kalau dapetin murid yang ngeyel, maaf, kita kasih tahu terus dia bilang, Pak guru sotoy, kata abiku nggak begitu, maka apresiasi abinya. Berarti abinya telah mengikat hatinya, sehingga kalau dinasehatin dia tetap bilang kata abiku nggak begitu. Teleponlah abinya mengatakan, Ustadz luar biasa, terima kasih Ustadz, saya pengen coba diluruskan anaknya gini, karena dia lebih dengar perkataan Ustadz daripada saya. Tuh. Ketika Yakub hadir saat dia menasehati, dikirimkan oleh Allah, wajahnya kan bisa saja, alah bapak, gue lagi asik-asik juga gangguin aja, udah langsung kan gitu ya. Tapi ini enggak, ayah, abi,
Maka kaget, ya Allah, langsung gak nafsu lagi. Ini kata kuncinya. Maka ayah yang dekat dengan anaknya, yang membuat anak saat lagi browsing internet lagi nih, aku ingat banget pesan Abi, hati-hati kalau browsing dengan kalimat ini, entar astagfirullahaladzim, mataku bisa rusak, otakku bisa tidak mau. Ini kata kuncinya. Sebab ada ortu yang bisanya cuma nasehatin doang, tapi nggak mengikat hatinya. Nasihat anak, nasihat ortunya bukannya malah dicegah, nggak dilakukan, malah dikerjain. Abinya bilang jangan lakukan ini, malah dikerjain. Makanya anak sekarang itu justru nasihatnya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, kan gitu. Kalau yang sekarang lebih ekstrim lagi, konon kabarnya nggak gue biarin masuk kuping gue satupun. Ini anak sekarang. Makanya abinya nasehatin, bapaknya nasehatin, dia pasang headset di kupingnya sambil ngangguk-ngangguk. Ya. Bapaknya GR, ini anak taat banget. Padahal dia lagi dengerin musik Bon Jovi, kan gitu, gini-gini aja. Yakub memberi inspirasi pertama dalam era cyber. Pertama, dekatlah dengan anak sedari dini, sehingga kalau dia ada masalah di luar, dia akan nempel ke kita. Ayah, katanya begini-begini, benar nggak sih ya? Ayah, katanya kalau di Syiah begini, benar nggak sih ya? Ayah, benar nggak sih? Katanya ada pengajian begini-begini, benar nggak sih? Ayahnya jadi rujukan. Ketika ayah nggak jadi rujukan, ini yang jadi bahaya di era sekarang. Berarti rumusnya apa? Dekat dengan anak. Sekarang pertanyaannya, dari mana kita tahu Yakub dan Yusuf dekat? Kita akan mendapatkan jawabannya di surat Yusuf ayat 4. Wa idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ada yang menarik di sini. Pertama, Yusuf memanggil ayahnya dengan panggilan ya abati. Dalam bahasa Arab itu manggil ayah, panggilan nidanya itu bisa dengan ya abi dan ya abati. Yang menarik, kalau kita baca dialog anak dan ayah dalam Al-Quran, setiap anak memanggil ayah itu dengan ya abati, bukan ya abi. Contohnya lihat Ismail kepada ayahnya di surat As-Saffat 102. Sama kan omongannya apa? Ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku if'al ma tu'mar. Kenapa ya abati? Nah, ini pertanyaan penting. Bukan ya abi. Sarah binti Halil Al-Mutairi Ad-Dakhili, penulis kitab Hiwarul Aba Mal Abna fil Qur'anil Karim, membahas tentang ayat ini. Beliau mengatakan gini, dalam bahasa Arab, panggilan abi itu panggilan untuk ayah jarak dekat. Lagi dekat gini, abi. Nah, abati itu panggilan untuk ayah jarak jauh. Kenapa dipanggil abati? Ini karena saking kangennya, menunjukkan perasaan yang merindukan, maka diabati. Kalau dekat abi, jauh abati. Pertanyaannya, padahal Yusuf dan Yakub di ayat ini dekat, kan lagi cerita mimpi. Kok manggilnya ya abati bukan ya abi? Maka kata Sarah Al-Mu'allif, penulis kitab ini, itu menandakan saking kangennya Yusuf sama ayahnya, bahkan di saat dekat pun dikangenin. Tuh. Saat dekat ayah dikangenin. Sebab ada ayah yang GR, lagi jauh dikangenin, padahal anak lagi rekeningnya lagi kosong. Papi pulang apa gitu ya? Karena paket pulsanya lagi habis. Begitu di rumah cuek-cuekan. Papahnya di kamar, anaknya di ruang tamu. Papanya ke ruang tamu, anaknya ke kamar. Maka para abi di sini, ya poinnya gini. Kalau kita lagi ngerjain tugas dari kantor, tiba-tiba anak ngelendot pengen ngajak main, itu sebuah penghargaan. Ya Allah, kok gangguin aku terus? Ini bukan ganggu, ini menandakan saat deket aja dikangenin. Abi kacamata kita diambil, gelendot atau di belakang kita, maunya ini aja. Abi lagi kerjain ini tugas dari kantor dulu ya. Nggak mau main. Ini kita jadi orang tua seperti Yakub sama Yusuf. Ini kata kunci pertama, ya. Jadi ayah khususnya di sini belajar jadi yang dikangenin. Yang kedua, Yusuf cerita tentang mimpinya dia. Mimpi bagi sebagian anak wilayah privat. Nih, ketika anak cerita mimpinya, maka sejatinya dia tidak punya privasi kepada orang tuanya.
Sebab nggak semudah itu cerita mimpi. Coba kita bapak-bapak sini misalnya mimpinya agak aneh, ya cerita sama tukang bakso mungkin nggak mungkin, pasti sama teman sebelah. Akhir masa aneh semalam mimpi istri aneh 3, ya. Kemudian temennya bilang, ente masih mending, masih boleh mimpi aneh, mimpi aja diprotek sama istri, ya. Jadi dia masih cerita. Coba kalau orang yang nggak punya kedekatan mungkin nggak cerita mimpi, tidak. Maka gini, rumus mendidik anak di era cyber adalah menjebol privasinya. Ketika anak sekarang punya privasi, jangan GR, bukan menandakan mandiri. Ingat, kalau anak sudah mulai mengeluarkan kalimat that's my privacy, maka saya ingin bilang, wahai para bunda dan ayah, privasi bagi anak ABG sekarang sejatinya membunuhnya. Mereka akan terbunuh dengan privasinya sendiri. Tahu-tahu kita kaget, shock, tahu-tahu anak kita sudah hamil di luar nikah. Nauzubillah min zalik. Kaget, tahu-tahu ternyata dia sudah jadi bandar narkoba. Kaget, tahu-tahu selama ini nggak pernah masuk sekolah, dikeluarin dari sekolah. Ya Allah. Kata kuncinya karena mereka punya privasi. Maka para ayah, kembali ayah dulu. Ayah tugasnya adalah bagaimana menyelamatkan anak di masa krisisnya. Salah satunya membangun kedekatan dari kecil. Sebab penelitian dari Profesor Gregory Slayton, pakar fathering di Amerika, ayah yang dekat dengan anaknya mampu menyelamatkan anak di 5 masa krisis. Yang pertama, awal sekolah. Gini, anak biasa di rumah ketika masuk sekolah, kalau nggak deket sama ayahnya, cirinya adalah adaptasinya lama. Masuk TK maunya ibunya di samping dia. Ibunya pergi, dia kejar ibunya. Ibunya ke WC, digedor. Ibunya nggak ada, dipegang gurunya, nangis, mama. Kalau ini terjadi lebih dari seminggu, maka dia mengindikasikan nggak deket sama ayahnya. Sebab anak yang dekat dengan ayahnya mampu membuat anak gampang adaptasi dengan dunia luar. Makanya kalau anak dekat sama ayah tuh kadang over. Masih kecil tukang bakso led panggil abang, siapa deh tahu. Pernah nggak nemuin ada anak habis sholat itu disalamin satu-satu jamaah? Saya ingin bilang itu dekat sama ayahnya pasti, ya. Anak menganggap ayah itu sosok yang jarang pulang tapi baik, tapi dekat. Maka dia merasa dunia luar itu misterius seperti ayah, tapi menyenangkan. Makanya anak nggak perlu takut. Makanya kalau ada anak yang lambat banget adaptasinya di TK, maka faktor pertama, walaupun bukan satu-satunya, sebab anak lambat adaptasi juga dipengaruhi dengan ibu yang masa kehamilannya berat. Ibu yang hamil dalam keadaan stres, depresi, rentan membuat bayi yang rentan membuat anak yang lambat adaptasi dengan lingkungan. Tapi faktor kedua adalah ayah yang tidak dekat. Yang kedua, menjelang pubertas, saat hormonnya sudah mulai aktif. Yang ketiga, ini fase yang berat, pubertas yang dialami oleh Yusuf. Ya, bahkan oleh Ibnu Qayyim disebutkan inilah saat dimana setan paling banyak bekerja, dimana tugas setan adalah menjerumuskan anak ABG yang sudah balik. Targetnya satu, yang anak laki-laki agar menumpahkan spermanya di tempat yang haram, dan anak wanita agar menjadi cabai-cabean. Ini target setan. Yang keempat, persiapan nikah. Anak wanita khususnya yang sulit sekali menentukan kriteria jodoh itu karena nggak dekat sama ayahnya. Sebab kalau anak wanita dekat dengan ayahnya, ayah itu adalah cinta pertamanya. Makanya kalau dia jatuh cinta, dia ingin jatuh dengan lelaki yang seperti ayahnya. Tipe kamu kayak siapa? Kayak Abi, tipe 90, ya beratnya 90 maksudnya kan gitu ya. Kalaupun bukan seperti ayahnya, minimal yang dipilihkan oleh ayahnya. Sini nak, kamu udah 25 tahun kok belum ada jodoh. Abi sih nggak ada yang kayak Abi. Abi punya binaan, umur sekian, gini kayaknya bagus, siap nggak? Siap. Kalau itu pilihan Abi, oke. Saya melayani konsultasi hampir setiap pekannya 2 atau 3 klien yang lagi ngetren sekarang, para akhwat yang sulit menemukan kriteria, berapa kali ta'aruf gagal. Salah satunya adalah karena memang nggak punya repertoar sosok laki-laki dari ayah. Sehingga ayah yang gak dekat dengan anak wanitanya, dampaknya memang 2. Pertama,
Kalau anak ini sudah ABG, anak ini gampang jatuh ke pelukan lelaki lain. Ya, baru dipuji dikit, wajahmu mengalihkan duniaku, kelepak. Bapak kamu supir angkot ya, soalnya kamu ngetem terus di hati aku. Bapaknya maaf, lisannya terlalu kaku untuk mengatakan, "This, you are my love." Aduh, cintanya Abi, cintanya ayah sini, nah. Aduh, ayah memang sibuk, tapi ayah kangen kamu terus. Nah, kamu harus tahu ya, tidak ada satupun lelaki di dunia ini yang lebih mencintai kamu kecuali ayah. Kalau ada menyakiti kamu, bilang, ayah nggak akan biarkan lelaki itu menyakiti kamu. Ayah akan sakiti dia 2 kali lipat. Mengganggu kamu berarti mengganggu ayah. Ayah nggak peduli, ayah kejar tuh orang. Nggak perlu ayah mutilasi 5 bagian. Ini lebay, jangan contoh. Tapi saya ingin bilang, ini kalimat yang berhari-hari, bertahun-tahun dirindukan anak wanita kita. Makanya ada fenomena cabai-cabean karena nggak dekat sama ayahnya. Ayah lisannya terlalu kaku. Makanya waktu itu saya pernah nanganin kasus seorang pengusaha nelpon saya, "Ustadz, boleh nggak saya konsultasi? Datang kantor saya, please, saya punya masalah sama anak wanita saya." Saya datang ke kantornya, dilihatin foto anak wanitanya, cantik. Dilihatin, tuh kan Ustadz, anak saya cantik kayak foto model. Iya. Gini Ustadz, anak saya itu lagi baru mulai pacaran. Ya terus kenapa? Bapak lerang aja, jujur Ustadz, saya nggak bisa cegah dia pacaran. Ya, saya masih membolehkan selama wajar lah. Ya mungkin kalau Ustadz langsung mengharamkan, tapi saya susah. Ya terus masalahnya apa? Masalahnya Ustadz kemarin pacarnya baru ke rumah, dan saya kaget Ustadz, wajah pacarnya hancur banget Ustadz. Nauzubillah min zalik lah Ustadz. Pokoknya bedanya kayak langit sama sumur. Tuh bayangin. Kalau langit sama bumi masih dekat, ini sama sumur. Apalagi sumur penguburan minyak makin jauh kan. Kemudian bapak ini biasa, ya biasa ini bapak-bapak yang apa-apa delegasiin orang. Ustadz boleh nggak nasihatin anak saya? Kayak kalau Ustadz kan konselor remaja, paling anak denger. Saya jujur paling males sebenarnya, tapi karena saya penasaran aja. Yang dimaksud beda langit dan sumur itu kayak apa kan gitu ya. Makanya saya datang ke rumahnya di daerah Kemang. Pas nyampe pas asar, sholat berjamaah di musola yang dibangun oleh bapaknya. Rumahnya rumah luas, ada security-nya juga, ada CCTV. Begitu kita selesai sholat asar ngobrol di teras, anaknya datang, dibonceng sama cowok pakai motor sporty, helmnya full face. Begitu helmnya dibuka, saya istighfar, bener, astagfirullahaladzim, bener. Kan jujur gitu. Sampai saya bilang, ini mah Pak di bawah standar SNI. Saya bilang jauh. Si bapak sambil gondok, tuh kan Ustadz, pasti anak saya dipelet, bener dipelet. Terus si anak cuek aja, jalan lewatin kita, lewatin garasi, ada kolam renang di sana, main gitar. Untungnya si cowok nih kayak sadar diri, nggak disukai sama si bapak ini. Kemudian dia izin tiba-tiba, "Om, pamit Om." Si bapak kan anak kesel jawabannya gitu, gitu doang. Ketika dia pamit, anak wanita dipanggil, "Sini kamu, sini kamu. Kamu bisa nggak sih milih pacar yang mukanya beneran dikit? Bikin malu papa kamu. Kamu tuh cantik kayak foto model, dapet yang kayak gitu. Dipelet kamu." Anak ini bilang, "Pak, aku tahu dia jelek. Aku tahu mukanya rusak. Tapi papa harus tahu ya, dialah satu-satunya lelaki yang bisa menyanyikan lagu Adele dengan baik di depanku." Saya bingung, lagu Adele tuh apa ya kan gitu ya. Saya waktu itu tahun 2011 saya baru punya smartphone BlackBerry yang itu bulb. Makanya saya buru-buru searching. Adele itu nama penyanyi dari British Idol kalau nggak salah, Adele. Dulu punya lagu yang lagi ngehits judulnya Someone Like You. Kata dia, cewek mana yang gak kelepak-kelepek ketika ada cowok jago main gitar, ya syairnya bagus, suaranya bagus, jatuh hati lah. Inilah rahasianya kenapa ada anak band yang mukanya rusak bisa nikah berkali-kali. Ya nggak usah mikir siapa-siapa, ya nggak usah usus berjauh-jauhan. Saya ingin bilang satu hal, sebab dia tahu kuncinya deketin anak wanita yang nggak deket sama ayahnya. Para jomblo, ya, kalau mau deketin Raisa, pastikan Raisa nggak deket sama bapaknya. Kalau dia dekat sama bapaknya, pastikan mirip dengan aroma wajah badan bapaknya. Makanya gini para ayah, ini maaf saya harus ngomong ini. Ayah nggak dekat dengan anak wanitanya, siap-siap menerima calon mantu yang menyesakkan dada. Ya, tape kita bahas karena waktu membatasi. Tape krisis berikutnya anak wanita adalah 5 tahun usia pertama usia pernikahan. Terjadinya hulu atau sekarang tren wanita 80% menggugat cerai suaminya, semua karena faktor tidak dekat dengan ayahnya. Ayah nggak dekat dengan anak wanitanya, membuat anak wanitanya saat disakiti sama suaminya, kesimpulannya cuma satu, semua cowok brengsek.
Kenapa? Karena ayahnya nggak mengikat hatinya masa kecilnya. Tapi ini peran ayah. Makanya yang berikutnya apa peran ibu? Peran ibu di era cyber ini adalah mengembalikan fungsi ibu sebagai sosok yang nyaman. Ini nggak boleh hilang. Ibu, maaf. Sekarang fenomena terjadi mother's distrust. Apa tuh mother's distrust? Anak nggak deket atau benci sama ibunya. Istilah anak sekarang adalah mommy is my enemy. Tuh, istilah anak sekarang, mommy is my enemy. Kenapa ibu? Kenapa dimusuhi sekarang? Contohnya ini. Mana ya? Ntar dulu. Aduh. Kursornya nggak ini nih. Nggak ada. Oke. Saya keringetan nih. Bisa dibolehin. Oke, bukan di sini. Sini di folder. Oke, ini udah bisa. Sorry. Maaf ya, agak beratnya. Oke, saya kasih contoh tweet anak ABG sekarang tentang ibunya, ya. Kebaca? Enggak, kurang jelas ya. Oke, terus saya perbesar ya. Ini maaf nih, kursornya ada mouse nggak? Oke. Intinya gini, anak sekarang mudah sekali mengatakan maaf, anjing, babi, bangsat sama ibunya. Nih ya, anjing kalau bukan orang tua gue udah gue ukit semuanya nih, bangsat amat ya, nggak dijaga nih, bangsat amat punya mulut, nggak dijaga jadi mama. Ini anak sekarang. Oke, ini satu tweet ada berapa ya? Saya ngumpulin hampir berapa tweet ya? Tuh kan, sama ayah boleh, sama mama nggak boleh. Ah, bangsat kau mah. Gini aja deh, biar cepat ya waktu membatasi. Habis ini kalau mau penasaran, searching kalimat di Twitter mama bangsat. Kita akan dapati update terbaru anak-anak caci maki ibunya. Atau istilahnya tai, anjing dan sebagainya. Saya nemuin ini, eranya memang tahun 2000, saat saya dan 2011 kebetulan biasa nongkrong di 7-Eleven. Ya, saya dulu karena keseluruh remaja setiap Jumat malam nongkrong di 7-Eleven di Siharjo, Pancoran. Dan biasanya gue sepeda fiksi sampai roti bakar Edi Blok M jam 5 pagi ya. Ini kebiasaan saya. Nah, saya banyak menemukan anak-anak yang terbiasa untuk marah dengan ibunya dengan cara yang tadi. Oke, contohnya lagi nih ya. Kalimatnya tuh ya, tai ya. Oke, itu aja. Nah, ini banyak saya temuin fenomena ini. Bahkan yang paling ekstrim itu saat lagi Facebook tuh pernah mengeluarkan seorang anak pernah memposting status gara-gara laptopnya kebasahan. Mungkin udah pada tahu ya. Itu dia bilang begini di Facebook, dasar mak gua pelacur. Sampai disebutin jual aja tuh kemaluan ibunya untuk mengganti laptopnya rusak. Nauzubillah. Saya banyak nemuin kasus ini karena saya ke seluruh remaja ya, saya hampir menangani 1400-an. Saya ingin bilang fenomena mommy is my enemy ini fenomena yang menunjukkan dua hal. Ini saya bahas langsung ya. Waktunya singkat tapi mudah-mudahan ibu memahami. Pertama, ikatan batin antara ibu dan anak yang rusak di umur 0 sampai 2 tahun ditandai dengan ibu yang salah dalam memberikan ASI. Yaitu pertama, terlalu cepat disapih, atau ibu memberi ASI tapi lewat botol doang, anak jarang dipeluk dan dibelai. Bagi ibu bekerja, ini ada rumusnya. Saya nggak ingin salahkan ibu bekerja yang memberi ASI lewat botol, tapi ingat perkataan Ibnu Qayyim dalam kitab Tufah. Beliau bilang gini, jika ASI seorang ibu berhenti sebelum anak berumur 2 tahun,
maka hak anak untuk bermain dengan puting ibu tidak boleh dilarang. Maksudnya apa? Mohon maaf, ibu harus menyetok ASI di botol, malam hari harus ditempelin ke puting ibu supaya lengket, sebab ikatan batin dipengaruhi di umur 0 sampai 2 tahun. Kalau ini terpenuhi, saat ABG ibu wajahnya berubah, dia sensi, bunda kenapa? Aku salah ya bun, tuh. Tapi kalau nggak deket, ibu mukanya berubah karena marah, justru anak malah ngeledek. Bunda cool banget. Sering aja bun kayak gitu bun. Oke, ini pertama. Makanya para suami bantu istri kita supaya dekat sama anaknya. Kalau nyusuin dia harus bekerja, berikan haknya untuk nempel dulu ke puting ibu. Jangan suami dulu ya. Oke. Yang kedua, terjadinya peran yang tertukar. Ini peran ibu memberi rasa nyaman. Hadis Rasul mengatakan tazawwajul wadudal walud. Nikailah olehmu wanita punya jiwa wadud dan walud. Apa wadud di sini? Wadud di sini akar kata dari al-mawaddah. Mawaddah artinya rasa kasih sayang yang membuat kangen. Tuh. Walud artinya bisa melahirkan. Nah, sekarang banyak ibu yang bisa melahirkan tapi nggak punya jiwa yang dikangenin sama anak. Sebab ibu ketukar perannya, ibu memberi rasa nyaman, ayah itu penegak aturan. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Qawam itu maknanya taqwimun nizam, menegakkan aturan. Makanya lihat surat Luqman, anaknya bandel keluar nasihat dan aturan. La tamsi fil ardi maroha, la tusair khodaka linnas, itu aturan. Maaf, ibu sekarang tuh kebalik, karena ibu kan paling sering ikut seminar parenting, ya kan? Tuh lihat, sekarang aja banyak kan jamaah ibu-ibu. Itu kenapa? Membuat ibu akhirnya kalau ketemu anak bawaannya tuh marah dan pengen ngatur terus. Nonton TV nggak boleh lebih dari 2 jam. Ya Allah, tuh siapa tuh buka laptop sembarangan? Itu jendela itu kok kebuka sembarangan? Itu jemuran diangkat. Makan Indomie kan udah bilangin sakit perutnya. Es krim, udah tahu pilek. Papanya pulang, papa mau es krim. Boleh lah. Ibu, kalau ini terjadi sama ibu, hentikan. Bukan ibu yang mengatur anak suami. Ibu tugasnya ketika anak, papa gitu sih, gitu. Sabar ya dong. Papa emang keras, tapi sayang sama sabar. Sini. Ketika ibu tidak lagi dirindukan, inilah petaka pertama pengasuhan. Kenapa anak nongkrong betah di warnet? Kenapa anak nongkrong betah di game station, di PS dan sebagainya? Sebab mamahnya nggak punya daya magnet untuk dikangenin. Maka rumus kedua, kalau papa tugasnya membantu ayah, kan tadi ya, ini hati-hati bla 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 bla, ayah membantu. Tugas ibu menjadi magnet yang membuat anak di akhir pekannya lebih memilih di rumah bersama keluarga. Kangen. Jadi yang bekerja di sini saya saranin, saya berlepas dari perdebatan, Ustadz bagusan mana ibu bekerja sama ibu rumah tangga. Ya kalau lihat Quran memang ibu rumah tangga, tapi begini, saya husnuzon ibu bekerja pasti punya misi tertentu. Bahkan ada beberapa pekerjaan yang mutlak harus dipegang oleh perempuan, kayak dokter kandungan, ya bidan atau yang lain. Makanya saya sarankan gini, ibu tidak perlu khawatir dengan ibu bekerja, tapi tugas ibu jadilah ibu yang dikangenin. Agar ibu dikangenin, maka ibu minimal ada 3 skill. Jam berapa sekarang? Astagfirullah, saya 8:30 sudah selesai. Oke. Ada 3 skill agar ibu dikangenin. Mau saya kasih tahu apa kapan-kapan aja? Kapan-kapan aja ya? Hah? Sekarang. Oke. Skill pertama agar ibu dikangenin adalah bisa memasak. Gini, memasak jangan berdebat dulu. Memasak bukan kewajiban istri, betul. Silakan lihat semua kitab fikih, tanya para asatidz di sini ada nih. Semua kitab fikih mengatakan istri ibu bukan nggak wajib memasak. Sebab kita membangun rumah tangga bukan rumah makan, bener. Jadi nggak usah perdebatkan itu, silakan. Tapi gini, survei dari mahasiswa psikologi UGM Jogja, hal apa yang membuat anak kangen sama ibunya? Rindu masakan ibunya. Nak lagi di mana? Lagi di Hana Masa bun, lagi ngumpul. Aduh, pada bunda lagi masak opor ayam kesukaan kamu. Serius bun? Gua nggak jadi ya. Mamah gua masak ini, sorry, pulang. Bunda nggak betah di sini, pengen pulang. Kangen sama sayur asem bikinan bunda. Meskipun cuma sayur asem, tapi asemnya original dari badan bunda, nggak tergantikan.
Asam mana yang tergantikan asam bunda? Please, ibu jangan ngandelin 14045, 14022. Go food, go mart, no. Ibu wajib bisa memasak karena pengen anak kangen pulang. Ya, jadi jangan perdebatkan hukumnya. Yang jomblo di sini akhwat wajib bisa memasak dari sekarang. Bisa Ustadz, saya sop soto dalam bentuk mie instan. Pagi mie goreng, siang merebus, malam mie goreng direbus, besok pagi mie rebus digoreng, itu aja. Nih akhwat maaf nih, saya ngomong agak keras nih, habis ini tersinggung bodo amat dah. Gini, akhwat yang cuma bisa masak mie siap-siap di poligami, itu biarin. Masak bisa dong, ya, yo, yang lain lah. Jangan sampai Ustadz masak air bumbunya apa? Masak air nanya bumbu. Oke, ya, jangan lakukan itu. Ya, skill pertama apa bu? Skill kedua seorang ibu adalah bisa memijit. Oke, jangan suzon habis ini suruh buka pelang pijat refleksi depan rumah, bukan. Memijit adalah memberi makna terhadap sentuhan terhadap anak. Ibu, anak itu kebutuhan dasarnya dipeluk, disentuh sampai kapanpun. Udah gede orang butuh dipeluk. Cuman ketika ABG main pegang, main peluk aja dia nggak mau. Apa sih bunda? Emang aku anak kecil. Maka memijit sejatinya memberi makna terhadap sentuhan. Ketika pijitan bu enak bu, lagi bu ini bu tadi pegel banget. Ingat, ketika anak disentuh di area pribadi dia yaitu punggung, perut dan telapak tangan, maka anak lancar untuk bercerita. Maka privasi dijebol dengan kemampuan memijit. Makanya jangan sepelekan profesi tukang pijit. Sejatinya tukang pijit itu konselor. Bener. Di kampung saya itu tukang pijit tahu aib semua tetangga. Bener nggak percaya? Tanya. Itu gara-gara lagi mijit doang. Ini kenapa bu biru-biru? Ini suami saya kemarin gini-gini. Cerita. Makanya kenapa kalau istri saya dipijit wajib saya temenin. Kalau nggak ceritanya bablas. Bener. Makanya Pak pastikan kalau istri dipijit kita temenin. Kalau nggak kemana-mana. Karena tukang pijit kalau pinter dia bisa memanfaatkan itu untuk cerita, untuk memancing. Tuh bu, ya. Jadi jangan sampai ibu, ya Allah mijit anak sekalian dipijit anak pingsan, dipencet bola mata lah iya. Ibu, ya skill kedua apa? Oke, mijit. Nih saya langsung tips saja. Habis ini, nih para akhwat sharing menu masakan, cara memijit. Jadi nggak usah skill belajar bahasa Cina, menjadi penyiar Metro Sinuen saya bilang nggak usah. Ya, yang ketiga skill dasar seorang ibu adalah mendengar. Kalau berbicara nggak usah diajarin, ini udah bawaan orok. Ya, ibu justru banyak latihan mendengar. Ya, karena kalau wanita justru kalau berbicara kan udah kelihatan wanita justru yang sehat jiwanya minimal mengeluarkan 20.000 kata per hari. Makanya kalau ibu justru ngomongnya singkat tandanya lagi sakit. Bener. Udah makan belum bu? Udah. Makan apa? Ayam. Ayam apa? Goreng. Beli di mana? KFC nanya mulu. Nah ini lagi sakit. Bapak kalau istri jawabannya satu-satu lagi sakit. Kalau istri tanya satu jawabannya 1000 tanda lagi happy. Udah makan belum bu? Udah. Tadi kan aku mau beli ayam goreng di tengah jalan ketemu Bu Juju. Bu Juju nawarin batu akik bacan 100.000 pak. Murah banget. Aku main ke rumahnya aja. Rumahnya ternyata arsiteknya Ridwan Kamil, wali kota Bandung. Ternyata dia agen asuransi prudensial juga. Tuh. Dari ayam goreng ujung-ujungnya asuransi. Maka bapak kalau istri ngomongnya banyak perhatikan tanda lagi happy. Jadi nggak usah diajarin skill bicara. Yang ibu butuhkan skillnya mendengar. Sebab anak banyak mau cerita tertahan gara-gara ibu nggak bisa mendengar. Karena anak baru cerita, bunda tadi ada yang naksir aku. Kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim. Itu kan aku diruqyah kan, ayat keluar ngebul tuh asap keluar. Nah, bu, ayat nggak salah. Ibnu Mubarak mengatakan jangan sembarang menyampaikan ayat di saat yang tidak tepat karena akan membuat orang menolaknya. Ini kenapa? Menyampaikan ayat pun ada waktunya. Sama seperti zikir. Zikir itu maknanya kontekstual. Zikir yang tidak kontekstual membuat ribut. Contoh, memandang wajah suami istighfar, astagfirullahaladzim. Tetangga lewat, alhamdulillah. Kok kamu begitu? Aku lagi zikir. Zikir apaan? Kan gitu. Jangan sekali-sekali zikir yang salah. Oke. Ibu mendengar, makanya anak akan cerita. Bunda tadi masa ada yang naksir aku, masa sih? Maka tekniknya apa? Tekniknya namanya teknik cicak, tahu? Ya Allah,
anak seneng digituin. Makanya kalau anak gak dicicekin, dia curhat sama cicek yang asli. Oke. Ibu miliki skill, ya. Apa saja yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf untuk sementara nggak ada tanya jawab. Jam 9 saya ditunggu di kota wisata Cibubur, ya. Kalau ini kajiannya insya Allah tiap bulan di pekan keempat. Jadi kita akan bikin Islamic Parenting berseri. Nanti bulan depan saya akan bahas tentang kesalahan-kesalahan dalam pengasuhan anak. Ya, mudah-mudahan bisa dilanjutkan. Jadi mohon maaf nggak ada tanya jawab dulu. Saya ditunggu karena udah jam setengah 9. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.